tersebut. Warga diminta untuk mengisolasi mandiri di dalam rumah hingga 14 hari untuk mencegah penyebaran virus agar tidak menjadi wabah. Nah, sahabat sekalian, tentunya ini sangat mengkhawatirkan ya. Apabila ada orang yang kontak langsung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peternak Cilik dan Peternakan Modern. Ya sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian tetap masih dalam kondisi yang sehat, selamat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat sekalian, berita kali ini masih seputar tentang virus corona. Kali ini ada sebuah desa yang menerapkan atau mengambil langkah untuk memutuskan akses masuk dan keluar dari desa tersebut. Dikutip dari kompas.com, pemerintah desa Gunung Wulet, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, mengambil langkah untuk memutus akses masuk dan keluar satu dusun di wilayahnya. Satu-satunya jalan masuk ke dusun dipasang portal untuk menghalau semua kendaraan yang lalu lalang, agar warganya tetap fokus dan taat dengan program social distancing, menjaga jarak dan menjaga kontak dengan orang lain. Pemerintah desa juga mengalokasikan sejumlah pos anggaran pendapatan belanja desa APBD Des untuk menanggung biaya hidup seluruh warganya. Jadi selama masa lockdown itu, warga ditanggung biaya hidupnya oleh pemerintah desa. Betul, kami lokal lockdown satu dusun bawahan, kata Kepala Desa Gunung Wulet, Nasiruddin Latif, Sabtu 28 Maret 2020. Kepala Desa Gunung Wulet menuturkan bahwa langkah ini diambil menyusul keluarnya hasil swab salah satu warga dusun yang dinyatakan positif virus corona atau COVID-19 pada Rabu 25 Maret 2020. Ada satu warga yang baru pulang dari Jakarta dalam kondisi sakit, sempat dirawat di RSUD Gudang dan dipulangkan karena kondisinya membaik. Tapi beberapa hari setelahnya baru keluar hasil swab dan dia dinyatakan positif corona. Kepala desa mengungkapkan setelah dipulangkan dari rumah sakit, pasien itu diminta untuk karantina mandiri selama 3 hari di rumah. Namun karena budaya solidaritas warga desa yang masih kental, tetangga, sanak saudara, dan teman sejawat korban pun datang untuk menjenguk di rumah. Dan kegegeran pun terjadi setelah warga mengetahui jika pasien tersebut divonis positif COVID-19. Kemudian para pembesuk yang merasa berinteraksi langsung dengan dia khawatir tertular virus tersebut. Kami secara mandiri melakukan tracking dengan siapa saja yang berinteraksi langsung dan menemukan sedikitnya 90 orang dari 30 kepala keluarga di 3 dusun, ungkapnya. Atas dasar itulah akhirnya kepala desa mengambil kebijakan untuk menutup total akses di dusun bawahan tempat tinggal pasien tersebut. Warga diminta untuk mengisolasi mandiri di dalam rumah hingga 14 hari untuk mencegah penyebaran virus agar tidak menjadi wabah. Nah sahabat sekalian, tentunya ini sangat mengkhawatirkan ya. Apabila ada orang yang kontak langsung dengan pasien atau dengan orang yang terinfeksi dengan virus corona ini, maka memang seharusnya harus dilakukan isolasi mandiri walaupun tidak menunjukkan gejala apapun. Karena memang terkadang virus COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala pada awal-awal penularannya. Dan kemudian ada beberapa sebab kenapa ada orang yang tidak menunjukkan gejala-gejala. Mungkin orang itu memiliki antibodi yang lebih baik dari orang lain. Nah, untuk selanjutnya, kami mendapatkan desakan dari warga untuk mengambil tindakan lokal atau lokal lockdown. Kami juga sudah berkonsultasikan kepada Bupati Purbalingga dan mendapat dukungan terangnya. Agar warganya tetap fokus dan taat dengan program social distancing, pemerintah desa
akan menanggung biaya hidup warga yang isolasi mandiri sebesar 50 per kakak per hari. Jadi biaya hidup dari 30 kepala keluarga selama 14 hari di desa tersebut bertotal sekitar 21 juta. Kepala desa menyebutkan penyaluran bantuan kebutuhan hidup dari desa untuk 30 kakak ini akan diberikan dalam bentuk paket sembako. Kami juga menghimbau masyarakat untuk berhenti menyebarkan hoax jika pacar pasien masih berkeliaran di luar menularkan virus. Pacar pasien positif saat ini ada di rumah dan sedang karantina mandiri, tegasnya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ya sahabat sekalian, ada sebuah berita memang bahwasannya pacar dari si korban ini itu pergi meninggalkan rumah sakit karena tidak mau diisolasi mandiri. Kemudian entahlah apa ini berita hoax apa bukan, tapi yang terdengar di media sosial adalah pacar tersebut berkeliaran dan ingin atau mau menularkan virus tersebut kepada orang-orang yang ditemuinya. Ini juga menjadi sebuah klarifikasi bahwasanya orang tersebut atau pacar tersebut sekarang sedang dikarantina mandiri di rumah. Hingga Jumat 27 Maret 2020, total orang dalam pemantauan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 968 orang. Sementara itu terdapat 40 pasien dalam pengawasan atau PDP, 5 diantaranya dinyatakan positif dan 5 dinyatakan negatif. Sisanya masih menunggu hasil swab dari Jakarta dan Yogyakarta. Nah, jadi demikianlah berita kali ini sahabat sekalian. Jadi pada intinya adalah saya sendiri mengapresiasi apa yang dilakukan oleh atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Karena jika sampai kita lengah atau bahkan tak menyepelekan penularan virus COVID-19 ini, pastinya akan banyak korban yang berjatuhan atau mungkin sampai meninggal. Kenapa? Karena jumlah rumah sakit yang bisa mengenangani COVID-19 ini sangat terbatas ya sahabat sekalian, atau jumlah ruang isolasi sangat terbatas. Dan apabila COVID-19 ini sampai meluas dan menyebarkan wabahnya kemudian mengenai orang-orang yang rentan, dan orang-orang yang rentan ini adalah orang-orang di atas usia 50 tahun, kemudian orang-orang dengan penyakit bawaan yang berat, kemudian anak-anak kecil. Jika itu sampai terjadi, maka rumah sakit akan kewalahan. Kemudian jika tidak tertangani dengan baik dalam masa-masa kritisnya, bisa-bisa orang tersebut meninggal dunia. Jadi sekali lagi untuk sahabat sekalian, tetap taati peraturan pemerintah ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita tertular oleh wabah virus COVID-19 ini. Demikian dari saya, silakan untuk sahabat sekalian bisa update atau tuliskan kondisi yang sedang terjadi di daerah sahabat-sahabat sekalian, agar kita saling tahu, agar kita saling bisa mendapatkan informasi tentunya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.